Rasulullah tanggal. Darah pun bercucuran. Segera setelah itu Talha berhasil naik dari lubang dan menarik Nabi keluar dari lubang. Tak lama kemudian Sa'ad juga berhasil keluar dari lubang. Mereka berdua kembali menjadi tameng hidup Rasulullah. Tak lama kemudian Ali dan sahabat lain datang membantu. Kedatangan pasukan muslimin ini membuat para penyerang Rasulullah mundur. Ali juga memungut bendera kaum muslimin yang sebelumnya di tangan Mus'ab. Melihat bendera tersebut, seluruh pasukan muslimin pun berdatangan dan kembali berkumpul. Setelah semua pasukan berkumpul kembali, Rasulullah memerintahkan mereka mundur ke atas gunung Uhud. Kaum musyrikin berusaha mengejarnya, namun Abu Sufyan mencegahnya karena terlalu beresiko. Dari lereng tersebut lalu Abu Sufyan berteriak, "Inilah pembalasan atas perang Badar." Lalu Umar bin Khattab menyahut dengan berkata, "Sungguh kematian kami tempatnya di surga dan kematian kalian di neraka." Setelah itu Abu Sufyan dan tentara Quraisy pergi. Di medan perang yang telah usai itu dipenuhi mayat-mayat yang bergelimpangan. Seorang wanita penuh dendam lalu berjalan menuju mayat Hamzah. Di hadapan jenazah Hamzah, ia lalu memotong hidung beliau dan membelah dadanya. Hindun lalu merobek jantung Hamzah. Ia berusaha mengunyahnya tapi tak sanggup menelannya. Setelah itu ia bangkit dan meninggalkan lokasi pertempuran bersama pasukan Quraisy yang lain. Setelah melihat pasukan Quraisy pergi, pasukan muslim lalu turun dari gunung Uhud guna mengumpulkan jenazah para sahabat yang telah gugur untuk disolatkan dan dikuburkan. Setelah selesai dengan itu semua, barulah mereka kembali ke Madinah. Keesokan harinya, azan subuh berkumandang di Masjid Nabawi. As-salatu khairum minan naum. Kaum muslimin pun sholat berjamaah di masjid, lalu kembali pulang ke rumah masing-masing. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namun menjelang waktu duha, tiba-tiba muazin Rasulullah bernama Bilal bin Rabah memanggil kaum muslimin untuk kembali berkumpul di masjid. Rupanya ada yang ingin Rasulullah sampaikan. Selepas sholat subuh hari itu, malaikat Jibril datang menemui beliau dan menyampaikan perintah dari Allah agar pasukan yang kemarin bertempur di perang Uhud untuk berkumpul kembali dan bersiap-siap mengejar kaum musyrikin yang kini sedang dalam perjalanan menuju Mekah. Ada beberapa muslim lain yang tak ikut perang kemarin meminta kepada Rasulullah untuk ikut, namun Rasulullah menolak. Beliau menegaskan yang ikut hanyalah mereka yang kemarin berperang karena begitulah perintah dari Allah SWT. Dengan segera berkumpullah 630-an orang yang ikut perang kemarin. Mengingat dari 700 pasukan yang kemarin bertempur, sekitar 70-an orang mati syahid, sehingga sisanya hanya 630-an. Setelah berkumpul, mereka pun mulai berjalan menuju Mekah. Banyak dari para sahabat ini yang tertatih-tatih dikarenakan luka-luka yang belum sembuh bekas perang kemarin. Ada pula yang menaiki kuda dengan tengkurap karena punggungnya tak bisa tegak. Namun rasa sakit dan kepedihan itu tak menghalangi mereka untuk mengikuti seruan Rasulullah. Sementara itu di pihak kaum musyrikin, setelah menempuh sehari perjalanan menuju Mekah, mereka berhenti dan berdiskusi. Mereka mulai merenung bahwa selepas perang Uhud tak ada yang mereka menangkan kecuali balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Sementara misi utama mereka menghancurkan Islam gagal. Jalur perdagangan menuju Syam juga masih terblokir. Sebagian dari mereka mengusulkan untuk kembali ke Madinah dan menyerang kembali kaum muslimin hingga kekuatan Islam benar-benar hancur. Akhirnya sepakatlah mereka untuk kembali. Lalu mereka mengirim mata-mata kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan, mata-mata ini akhirnya melihat pasukan muslimin yang sedang menuju Mekah. Ia pun kaget dan cepat-cepat kembali ke pasukan musyrikin untuk memberitahu mereka. Tak percaya, Abu Sufyan mengirim utusan ke Madinah untuk bertanya kepada orang munafik tentang bala tentara muslimin ini. Abu Sufyan khawatir tentara ini adalah tentara-tentara baru dengan tenaga-tenaga baru dan jumlah yang lebih besar. Namun jawaban yang ia dapat lebih mengagetkan lagi. Ia terheran-heran pasukan yang kini balik mengejarnya semua adalah pasukan yang mereka kalahkan di Uhud. Saat kaum musyrikin kebingungan, pasukan muslim akhirnya tiba di sebuah daerah bernama Hamran Asad, terletak sekitar 8 mil dari kota Madinah. Disinilah pasukan muslim berhenti untuk berkemah dan menancapkan bendera perang. Seorang utusan dikirim Nabi ke pihak pasukan musyrikin membawa surat yang berisi bahwa Nabi dan pasukan muslimin menunggu mereka di Hamran Asad. Mendapat tantangan itu, Abu Sufyan dan pasukannya yang tadinya bertekad ingin kembali ke Madinah menjadi bimbang.
Mereka takut jika mereka kalah di Hamrat Asad, maka kemenangan mereka di Uhud menjadi sia-sia. Lalu Abu Sufyan kembali mengirim mata-mata untuk menilai kekuatan pasukan muslimin kala itu. Setelah kembali, ia menyampaikan bahwa pasukan muslimin masih banyak yang terluka bekas perang kemarin. Namun satu hal yang pasti, bahwa semangat juang mereka sangat tinggi dan mereka semua siap bertarung sampai mati. Setelah 3 hari menimbang-nimbang, akhirnya Abu Sufyan mengurungkan niatnya dan memerintahkan seluruh pasukannya kembali ke Mekah.